Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghat ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan. Al-qail fi kitabil Qur'an, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian pada umumnya, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan berusaha dengan sekuat tenaga menjauhi segala larangannya. Karena peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara tersebut, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebuah kalam ulama menyebutkan, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu dinamis, dapat bertambah dan berkurang, bertambah karena ketaatan kepada Allah dan berkurang karena kemaksiatan. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib membawakan sebuah hadis yang patut menjadi renungan kita yang berstatus sebagai khalifatul fil ard. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala kulluhum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fal imam
alladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajul ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun 'alal ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum abdur rajul ra'in 'ala mali sayyiati wa huwa mas'ul anhu afakulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat, banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas memberikan penegasan bahwa sejatinya setiap diri kita adalah seorang pemimpin. Beliau menegaskan bahwa pemimpin bukan hanya mereka yang menjadi presiden, gubernur, wali kota dan pejabat lainnya, akan tetapi seorang pembantu sekalipun masuk dalam kategori pemimpin dengan bertanggung jawab atas harta majikannya. Hal ini juga berlaku pada bidang pekerjaan apapun. Misalnya, seorang karyawan pabrik yang sedang mengerjakan bidang tertentu, maka ia menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Dengan demikian, yang terpenting dalam kepemimpinan pada diri manusia bukan persoalan besar atau kecilnya tanggung jawab yang dipikulnya, akan tetapi yang terpenting adalah seberapa kuat ia menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh amanah dan adil. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90, Allah mengingatkan kepada kita, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada ayat di atas disebutkan 3 perintah dan 3 larangan. 3 perintah itu ialah berlaku adil, berbuat kebajikan atau ihsan, dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan 3 larangan itu ialah berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Penyimpangan dari keadilan adalah penyimpangan dari sunnah Allah dalam menciptakan alam ini. Hal ini tentulah akan menimbulkan kekacauan dan kegoncangan di dalam masyarakat, seperti putusnya hubungan cinta kasih sesama manusia, serta tertanamnya rasa dendam, kebencian, iri, dengki, dan sebagainya dalam hati manusia. Semua yang disebutkan itu akan menimbulkan permusuhan yang menyebabkan kehancuran di dunia ini. Oleh karena itu, agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup di masyarakat. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Islam, adilnya seorang pemimpin merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Mengapa? Karena keadilan pemimpin dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Maka tidak heran jika Allah
sangat memuji dan menjanjikan balasan kebaikan yang luar biasa bagi pemimpin yang baik, namun juga menjanjikan balasan keburukan bagi pemimpin yang tidak baik. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabban nas ila Allah azza wa jalla yaumal qiyamati wa aqrabahum minhu majlisan imamun adil. Wa inna abghadun nas ila Allah yaumal qiyamati wa asyaddahu adaban imamun jair." Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya dengan Allah darinya adalah seseorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah pada hari kiamat dan paling keras siksanya adalah seorang pemimpin yang zalim. Dalam hadis lain, beliau juga menegaskan tentang jaminan naungan Allah di hari kiamat kepada pemimpin yang adil. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluhul imamul adil. Yang artinya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat saat tidak ada naungan kecuali dari Allah. Di antaranya diberikan kepada imam yang atau pemimpin yang adil. Kebijaksanaan pemimpin dalam sejarah Islam dapat kita lihat, salah satunya pada diri Khalifah Umar bin Khattab yang rela berkeliling malam-malam untuk mencari warganya yang tidak bisa makan, hingga akhirnya beliau menemukan sebuah gubuk yang di dalamnya ada seorang perempuan janda sedang memasak dan anaknya semuanya sedang menangis. Perempuan janda ini tidak tahu bahwa yang datang ke rumahnya adalah Khalifah Umar. "Mengapa anakmu menangis?" tanya Khalifah Umar. "Seharian dia belum makan dan kini sedang menunggu masakan yang sedang aku masak," jawab perempuan itu. Namun alangkah terkejutnya ketika Umar melihat ternyata yang dimasak adalah kerikil, batu. Perempuan janda ini memasak batu karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Lantas, untuk menghibur anaknya, ia memasak batu agar anaknya lama-kelamaan tertidur. Dengan nada sinis, perempuan ini berkata, "Sungguh aku menyesal memiliki pemimpin seperti Umar yang tidak peduli terhadap kesusahan rakyatnya." Sontak Umar kaget mendengar ucapan itu. Secepat mungkin ia pergi ke lumbung makanan negara, mengambil sekarung gandum dan memikul sendiri gandum itu ke rumah perempuan janda yang sedang kelaparan. Tidak berhenti sampai di situ, Khalifah Umar kemudian membantu memasak hingga masakannya matang dan dimakan oleh perempuan dan anak-anaknya. Pertanyaannya, mengapa Umar bersusah payah mengangkat gandum sendiri hingga membantu memasaknya untuk perempuan janda itu? Karena ia sangat sadar bahwa dosa pemimpin yang tidak adil adalah sangat besar dan dia sendirilah yang akan menanggungnya. Wala taziru waziratun wizrata ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba innama tunziru alladhi yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Yang artinya, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya
sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan diri sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Quran Surat Al-Fatir ayat 18. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita doakan kepada pemimpin-pemimpin agama, pemimpin negara-negara kita, semoga semuanya mendapatkan amanah, mendapatkan hidayah, pertolongan dari Allah, sehingga dapat mengemban amanah rakyatnya dengan seadil-adilnya dan dapat mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya yang mengemban amanah ini, semuanya yang dikatakan menjadi pemimpin, mendapatkan kekuatan untuk mengemban misi sebagai pemimpin di muka bumi ini dengan baik dan penuh amanah dan adil. Setidaknya kita dapat memimpin diri sendiri dan keluarga kita, membawa keluarga kita, anak kita, keturunan kita menuju ridhonya Allah. Dan nanti sewaktu kita dipanggil oleh Allah, kita menjadi orang-orang dengan predikat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim, faqal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal bagh wal suyufa wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldani muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.